Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia, dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Sabtu 16 Desember 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sering melihat tulisan di belakang trek pasir, "Enak zamanku," kan? Tulisan ini menarik, ada pesan yang disampaikan dari tulisan ini. Orang belum siap untuk sebuah perubahan, sebuah pembaharuan, merasa nyaman dengan zamannya. Orang masih terusik apabila ada orang-orang yang akan mengadakan pembaharuan, perubahan. Dan kenyataan ini juga terjadi dalam kehidupan menggereja. Kita lihat banyak di antara kita yang sulit menerima bila ada perubahan. Orang merasa terikat dengan apa yang mereka lakukan di zaman lalu. Bacaan Injil hari ini menampilkan dua tokoh penting dalam sejarah keselamatan manusia. Dua tokoh yang terus-menerus menyuarakan kebenaran, menyuarakan pembaharuan dalam hidup. Pertama Elia, dia berani menyampaikan kebenaran. Dia tidak takut dengan risiko apapun yang akan dia terima. Dia mengajak banyak orang, terutama para pemimpin bangsa saat itu, untuk terus bertobat dan memperbaiki hidupnya. Dia selalu mengajak orang untuk selalu dekat dengan Tuhan. Seruan ini bagi mereka yang jauh dari Tuhan dan itu tidak benar menjadi sesuatu yang menyakitkan. Yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat keras mengkritik kehidupan orang pada zamannya. Akibatnya dia ditangkap, dipenjara dan bahkan dipenggal kepalanya karena menyuarakan perubahan. Yohanes terus mengkritik sikap dan cara orang yang pada zaman itu. Dua tokoh dalam Injil berani menyuarakan kebenaran. Mereka berani mengambil risiko dan apapun demi menyuarakan suara kenabian. Lalu bagaimana dengan kita? Anda dan saya. Beranikah kita menyuarakan warta kenabian dalam kehidupan kita? Tentu ada konsekuensinya. Mungkin kita dianggap aneh, tapi itulah panggilan hidup kita sebagai murid Kristus. Untuk terus menyuarakan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita berani, maka dunia akan penuh pengharapan. Dunia akan penuh dengan sukacita. Tugas kita sebagai murid Tuhan adalah berani untuk terus menyuarakan suara kenabian dalam kehidupan ini. Jangan pernah takut untuk berkata benar, jangan pernah takut untuk bersikap tulus dalam pelayanan. Dan jangan pernah berpikir pembelaanmu, sebab Tuhan akan membela orang yang berbuat baik dan benar. Tugas kita adalah terus menjadi corong kebenaran Allah dan menjadi orang baik dan benar. Maka jangan pernah takut, karena kita masih ada Yesus yang akan bersama dengan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.